Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar fisika. Oke, materi yang akan disampaikan melanjutkan materi yang sebelumnya, itu mengenai gerak melingkar. Namun sebelumnya Ibu harapkan kalian sudah berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing sebelum memulai pembelajaran hari ini. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menganalisis hubungan roda-roda pada gerak melingkar dan menganalisis pengaruh percepatan sentripetal pada gaya sentripetal. Mempelajari gerak melingkar itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan gerak melingkar, seperti roda-roda pada jam tangan, ya jam tangan analog. Di sana itu terdapat hubungan antara roda-roda. Jika salah satu roda rusak, maka ya jam itu tidak akan berfungsi seperti itu. Terus juga ada rotasi, bukan rotasi ya, revolusi bulan terhadap bumi, revolusi bumi terhadap matahari, itu juga menggunakan gerak melingkar. Walaupun memang ada beberapa hal yang mempengaruhi gitu ya, selain gerak melingkar pada umumnya. Oke. Lanjut, mari kita lihat di sini ada simulasi atau model dari gerak melingkar. Nah, di sini ada model ya, model gerak melingkar. Kita lihat di sini ada gaya gravitasi. Oh, maaf ya, kita nggak pakai yang matahari dan bumi, tapi kita menggunakan yang bulan dan bumi. Gaya gravitasinya seperti apa? Saling tarik menarik. Lalu kecepatannya tegak lurus ya terhadap gaya gravitasi atau terhadap pusat. Nah, seperti ini. Ini mau lihat jalurnya. Dia membentuk lingkaran. Di sini ada waktunya. Ketika lingkarannya penuh, maka dia akan menunjukkan bulan atau hari keberapa. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat ini adalah contoh dari penerapan dari gerak melingkar yang biasa kita rasakan, yang biasa kita lihat gitu. Oke. Ibu rasa cukup ya. Next kita ke selanjutnya. Gerak melingkar, pemindahan gerak melingkar. Maksudnya pemindahan di sini adalah adanya perubahan, baik dia jarak, sudut, seperti itu. Lalu yang dihubungkan dengan roda-roda. Jadi ada hubungannya dengan roda-roda. Hubungan roda-roda. Gambar berikut, ini gambar ini ya, menunjukkan dua buah lingkaran dihubungkan oleh seutas tali. Kedua lingkaran memiliki arah putar yang sama. Bagaimana cara kita melihat arah putarnya sama? Kita lihat di sini, arah putarnya sama. Garis merah ya. Dimana omega A dengan omega B memiliki arah putar yang sama. Kalau dia ke kanan, kalau dia ke kiri, seperti itu. Dia berlawanan arah jarum jam ya, sama dua-duanya juga. Dia atau searah jarum jam, maka sama juga ya. Nah, di sini ada kelajuan linear sama. Maksudnya kelajuan linear itu berarti adanya perpindahan jarak. Bukan lagi sudut, tapi jarak yang ditempuh itu sama antara lingkaran A dengan lingkaran B. Oke, selanjutnya kecepatan sudut tidak sama. Ya, kecepatan sudutnya tidak sama. Kenapa? Karena perpindahan sudutnya pun tidak sama. Yang A, ini ya, lingkaran A, memiliki kecepatan sudut yang lebih besar daripada yang B. Jika kalian memperhatikan gear sepeda, itu kan dihubungkan, dua gear dihubungkan dengan rantai. Ketika kalian mengayuh, di bagian sebelah sini ya, biasanya gear depan kan lebih besar. Kita mengayuh, maka lingkaran A atau lingkaran kecil ini akan bergerak, tapi dengan jarak tempuh yang sama. Nah, seperti itu. Jadi jarak tempuhnya sama, walaupun kedua lingkaran ini berbeda ukuran.
Begini ya contohnya. Anggaplah ini ada sebuah roda bergerak dari A ke B. Nah, roda ini bergerak dari A ke B. Mungkin percepatan sudutnya ya. Bukan perpindahan sudutnya. Dia itu alfa. Tapi kita ingin tahu berapa jarak A ke B. Kita bisa tahu asalkan kita tahu kecepatan sudut. Tapi kalau kita tidak tahu ya otomatis kita bisa menghitungnya menggunakan keliling dari lingkaran. Kenapa? Karena keliling dari lingkaran ini akan mewakili jarak yang ditempuh. Seperti itu. Jarak yang ditempuh oleh roda ini. Maka kita dapat mengetahui kelajuan linearnya. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, sebuah sepeda dapat bergerak menggunakan dua buah gear yang dihubungkan oleh rantai, sehingga kedua gear melakukan gerak melingkar. Apa yang akan terjadi jika rantai pada sepeda putus? Bagaimana kerja sepeda jika gear yang terpasang hanya satu? Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan ini pada LKPD. Oke, yang kedua. Gambar berikut menunjukkan dua buah lingkaran yang bersinggungan. Kedua lingkaran memiliki arah putar yang berlawanan. Arah putarnya berlawanan, tapi arah dari kecepatan linearnya searah. Maka kelajuan linearnya itu sama antara A dengan B. Kecepatan sudut tidak sama. Seperti ini ya, kecepatan sudutnya tidak sama. Lalu, gambar berikut menunjukkan dua buah lingkaran sepusat. Kedua lingkaran memiliki arah putar yang sama. Ya, betul, kedua arah putarnya sama ya, karena dia sepusat. Kecepatan sudut sama. Kalau misalkan dia berputarnya ya perpindahan sudutnya pun sama, tapi kelajuan linearnya tidak sama. Kenapa? Ya mari kita lihat ini. Dia diameter ininya saja sudah berbeda, tapi mereka satu pusat. Maka otomatis kelajuan linearnya akan berbeda. Oke. Nah, lalu di sini ada gerak melingkar untuk gaya sentripetal ya. Nah, ini ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini adalah gaya yang berkaitan erat dengan suatu benda yang mengelilingi, yang bergerak secara melingkar terhadap pusatnya. Ini pusatnya. Oke. Ini pusatnya, Ibu kasih tanda O. Pusatnya. Itu lalu mari kita tinjau dia atau kita analisis ada apa saja sih. Suatu bola berputar arahnya ke sini. Lalu ada apa saja kita gambarkan di sini. Pertama dia ada kecepatan linear V. V ini selalu tegak lurus terhadap gaya. Gaya apa di sini? Gaya sentripetal. Selalu tegak lurus. Fs. Lalu di sini pun ada Fs. Di sini ada V. Dan ini tentunya dia selalu tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Seperti Oke. Jangan lupa tadi di sini ada V, ada Fs atau gaya sentripetal. Untuk mengetahui bagaimana gaya sentripetal ini berlaku gitu ya, kita akan meninjau hukum 2 Newton. Pada gerak melingkar, benda di ujung tali harus memiliki gaya yang mempertahankan geraknya dalam lingkaran tersebut. Jadi perlu ada gaya. Jika tadi suatu bola di sini dia bergerak, dia itu harus ada yang mempertahankan.
yaitu gayanya gaya apa? Gaya sentripetal. Besar gaya yang diperlukan dapat dihitung menggunakan hukum 2 Newton untuk komponen radialnya, di mana sigma Fs, karena di sini Fs sama dengan M kali AS. AS itu apa? Percepatan sentripetal yang sebelumnya sudah kita pelajari. Perlu diingat bahwa kecepatan sentripetal itu ini. Maka tinggal substitusi. Seperti itu ya. Kalau untuk analisis gerakannya itu seperti ini. Analisis gaya-gayanya ada apa saja. Nah, oke, selanjutnya sebutkan 3 contoh penerapan gaya sentripetal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh ini silakan kalian tuliskan di LKPD. Lalu mari kita tinjau penerapan gaya sentripetal. Nah, Ibu sudah menyebutkan lagi nih. Minggu kemarin kan ada pertanyaan berkaitan dengan mobil yang berbelok. Dia itu sentripetal, dia itu gerak melingkar atau bukan? Nah, jawabannya ya, dia adalah gerak melingkar. Penerapannya kenapa? Karena ada gaya sentripetal yang digunakan. Jika suatu mobil bergerak pada lintasan berbelok, ini R-nya misal jari-jari dari A, ini tuh R. Mari kita sinkronkan ya. R-nya R kecil, R-nya R kecil. Nah, ini tuh dalam bentuk suatu lingkaran lah. Itu membentuk suatu lingkaran. Apabila ini kita bikin lingkaran ya, mohon maaf nih kalau jelek lingkarannya. Oke, dia membuat suatu lingkaran dengan R jari-jari walaupun tidak pas. Nah, ada gaya yang mempertahankan agar mobil ini tidak keluar lintasan. Ada gaya yang mempertahankan agar mobil ini bisa berbelok dengan baik. Nah, di sini ada gaya gesek antara ban dan jalan. Kenapa ada gaya gesek antara ban dan jalan? Ya, karena gaya gesek ini yang mempertahankan agar si mobil ini tidak keluar dari lintasan. Gaya gesek antara ban dan jalan adalah Fs max sama dengan mv kuadrat per R. Ya, kenapa? Karena kita akan meninjau dia secara gerak melingkar. mv kuadrat per R ini diambil dari apa? Dari persamaan yang tadi, yaitu persamaan gerak melingkar, persamaan gaya sentripetal. Tapi gaya yang kita gunakan di sini adalah Fs max. Mari kita tinjau mobil ini dari bagian depan ya. Anggaplah ini adalah bagian depan mobil. Bagian depan mobil ini memiliki gaya-gaya yang mempengaruhi, yaitu ada gaya berat, ada gaya normal. Ini gaya berat, dimana gaya berat itu M kali G. Dia gaya berat ini ada di sumbu Y, dan di sini untuk mempertahankan gaya beratnya ya, ada gaya normal. Gaya normal ini memiliki nilai yang sama dengan gaya berat. Kenapa? Karena dia diam kan di sumbu Y-nya, tidak bergerak gitu. Lalu di sini ada F-gas. F-gas ini untuk mempertahankan agar si mobil tidak selip, tidak keluar dari lintasan seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan melihat
gambar ini untuk diterapkan ke persamaan. Untuk kita analisis di mana fs max sama dengan mu s dot n. Ini sudah tahu ya. Maka mu sn sama dengan mv kuadrat per r. Ini adalah persamaan sentripetal, gaya sentripetal yang sudah kita cari sebelumnya. Lalu kita masukkan di mana N ini memiliki nilai yang sama dengan W atau gaya berat. Apabila kita tinjau hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0 kan? Seperti itu. Sigma F sama dengan 0 ini terjadi pada sumbu Y, di mana N dan W ini bergerak pada sumbu Y. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa W sama dengan N. Karena dia diam di sumbu Y, dia tidak bergerak di sumbu Y. Maka W sama dengan N. W ini bisa kita ungkapkan nilainya sama dengan M kali G, di mana mu S M kali G sama dengan MV kuadrat per R kuadrat. Lalu M ini bisa kita bagi pada kedua ruas, sehingga hasilnya mu S G sama dengan V kuadrat per R. Mu S G, nah R-nya kita naikkan ke atas. R sama dengan V kuadrat, di mana V sama dengan akar mu S G R. Pada jalan berbelok, jalanan dibuat miring. Kalau jalanan dibuat miring, otomatis ada suatu kemiringan. Ini adalah bagian depan mobil, anggap. Ini adalah kemiringan jalan sebesar theta. Miring akan menghasilkan komponen gaya normal menuju ke pusat lingkaran. AS sama dengan G tan theta. Jadi ada percepatan sentripetal itu sama dengan G tan theta. Nah, di sini ada gaya normal. N. Lalu ada proyeksinya terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y dia ada proyeksi NX ya. NX. Lalu dia ada proyeksi juga terhadap sumbu YNY. Ada proyeksi terhadap sumbu N, Y. Maka dapat dicari menggunakan AS sama dengan G tan theta. Sehingga untuk mencari kecepatan dapat ditulis V sama dengan GR tan theta. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran ini. Selanjutnya kalian harus mengerjakan LKPD. Dan Ibu juga akan memberikan video berupa demonstrasi untuk gaya sentripetal. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.